Telat 3 menit. Sudah 6 bulan 1 unit pun gak laku. Tapi kau masih berani telat ya? Kalau nggak mau kerja lagi, pergi dari sini. Maaf Pak Patra, aku bukan sengaja. Aku tinggal di pinggiran kota, transportasinya nggak memadai. Aku nggak punya uang buat pindah rumah. Kau? Pagi Pak Petra. Pagi Kak Gina. Pak Patra, dia juga sales. Kenapa kau nggak omelin dia telat? Memangnya kau bisa dibandingkan sama dia? Dia itu sales terbaik yang berhasil menjual 10 unit rumah setiap bulan. Mendorong 80% profit perusahaan kita. Hebat sekali. Lihat, yang di sebelah itu. Dia adalah bujangan tajir terkenal di Japura. Awalnya juga klien dia. Dia langsung menggodanya dan akhirnya menikah. Sekarang, laki-lakinya mau belikan dia rumah. Lihat, sepatu yang dia pakai cukup buat menggajimu selama 3 tahun. Kau punya apa buat bandingkan sama dia? Sebenarnya kalau lihat-lihat, tampang dan latar belakangmu lumayan kok. Dan kau juga lebih muda dari dia. Muda dan tampang adalah modal wanita. Mau menghasilkan uang, harus berani ambil resiko. Ambillah. Klien ini adalah peluang terakhirmu. Dia bos besar perusahaan IPO, pendapatan tahunan miliaran. Dengar-dengar, hubungan dia dengan istrinya nggak baik. Kalau kali ini kau nggak bisa taklukkan dia, aku nggak bisa mempertahankanmu lagi. Memilih pria baik adalah kesempatan kedua dalam hidup wanita. Bisa atau nggak manfaatin kesempatan ini, tergantung sama kemampuan. Wah, bukankah ini Kak Johanku? Kau juga datang lihat rumah. Di mana kakak ipar? Kakak iparmu sibuk. Sini, Surya. Kau bertindak sesuka hati. Nggak takut istrimu marah. Aduh, jangan ungkit lagi. Istriku itu sama seperti istrimu. Menopause, gampang ngamuk. Tapi kau juga nggak boleh. Aduh Kak Johan, pria seperti kita juga punya kebutuhan. Kalau istri nggak bisa, harus cari wanita lain di luar buat menelaskan tubuh kan? Lihat sudut bibir dan lehermu, sudah tumbuh jerawat, nafsumu begitu tinggi. Belakangan ini kau dan istrimu pisah kamar ya? Kak Johan, dengar nasihat dariku. Cari saja wanita di luar, harus kenyang dulu. Baru bisa harmonis sama pasangan. Bukan begitu? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Halo? Apa ini Pak Johan? Aku Sani Baru, sales properti Hexa. Apa Anda sudah sampai di kompleks? Oh, aku sebentar lagi sampai. Ya. Muda dan tampang adalah modal wanita. Mau menghasilkan uang, harus berani ambil resiko. Memilih pria baik adalah kesempatan kedua dalam hidup wanita. Kak Johan, dengar nasihat dariku. Cari saja wanita di luar, harus kenyang dulu. Baru bisa harmonis sama pasangan, bukan begitu? Apa yang sedang kupikirkan? Pak Johan, silakan minum. Oh, terima kasih. Ini dana rumah kami, silakan dilihat dulu. Mall cuma 500 meter dari sini dan sangat dekat sama pusat bisnis kota. Cuma 10 menit naik mobil. Begitu ya. Dengar-dengar Pak Johan kerja di pusat bisnis kota ya. Benar-benar hebat. Orang-orang yang kerja di sana adalah elit masyarakat. Iya. Pak Johan kerja apa? Oh, aku
Aku lihat sendiri saja. Kalau gitu Pak Johan lihat sendiri dulu. Tehnya sudah dingin. Aku tuangkan yang baru lagi. Oh, baik. Terima kasih. Ini denah rumah ini berbeda sama denah rumah yang kulihat. Ada apa sama kalian? Maaf Pak Johan. Rumah itu sudah habis terjual. Tapi rumah ini juga sangat bagus. Gimana kalau aku perkenalkan padamu? Oh, nggak perlu. Lupakanlah kalau sudah terjual. Pak Johan. Berdirilah. Maaf, Kak Johan, kau salah paham sama aku. Rumah itu agak jauh dari pusat kota. Butuh waktu sejam naik mobil ke tempat kerja. Orang sukses seperti kalian, yang paling penting adalah waktu. Karena aku pertimbangkan pekerjaan Anda, jadi aku merekomendasikan rumah ini pada Anda. kau berdiri dulu. Kak Johan, aku sudah 6 bulan belum ada penjualan. Manajerku bilang kalau nggak ada penjualan lagi, dia bakal pecat aku. Kumohon Pak Johan, kasih aku kesempatan buat perkenalkan rumah ini padamu. Baik, kau obati tanganmu dulu. Jangan sampai berbekas. Terima kasih Kak Johan. Oh, maaf ya. Aku jadi salah sudah setengah tahun. Gak peduli pemimpin ataupun klien, mereka semua sangat dingin sama aku. Baru pertama kali ada yang lembut. Seperti Pak Johan. Terima kasih. Kalau gitu, kita lanjut lihat rumah. Oke. Pak Johan, unit ini sudah full renov, jadi bisa langsung pindah masuk. Selain itu, Anda lihat area istirahat ini. Gimana pendapatmu? Pintu ini sepertinya agak longgar. Oh ya? Coba aku lihat. Sepertinya bautnya agak longgar. Bagian lainnya nggak ada masalah. Nanti aku minta tukang servis buat perbaiki. Ya, Pak Johan, kenapa wajah Anda merah sekali? Gak enak badan ya? nggak apa-apa. Ayo kita lihat tempat lain lagi. Oh, sebelah sini. Oh, oke. Pak Johan, rumah ini ada 2 kamar tidur tambahan. Bisa buat aktivitas sehari-hari anak-anak. Tapi ngomong-ngomong, tahun ini anak Pak Johan umur berapa? Aku nggak punya anak. Kenapa Pak Johan di usia segini belum punya anak? Shirley, sangat dingin di ranjang. Istriku, malam ini kita... Jarang sekali kami berhubungan intim selama 20 tahun jadi suami istri. Bagaimana mungkin punya anak? Pak Johan, Oh, maaf. Aku nggak fokus. raut wajahmu kelihatan pucat. Kok nggak apa-apa kan? Semalam aku kerja larut malam, jadi agak capek. Sini. Kak, kau ngapain? Dulu aku pernah belajar teknik pijatan di kampung halamanku. Bisa menghilangkan rasa capek. Biar aku pijitin ya. Gak perlu, gak perlu. Gak usah sungkan begitu. Sudah seharusnya aku melayanimu. Pak Johan, tekanannya pas nggak? Pas sekali. Bahu Anda kaku sekali. Apa kau duduk terus?
di kantor setiap hari. Tuntutan kerjaan. Ada 700 orang di perusahaan hidup mengandalkan aku. Anda bos besar perusahaan, benar-benar hebat. Kalau bukan karena beli rumah, sales kelas bawah sepertiku mungkin selamanya nggak akan bisa bertemu orang penting sepertimu. Gak asal lebay itu juga. Bagi gadis kecil sepertimu, aku cuma pria tua saja. Bagaimana mungkin? Kau dewasa dan stabil. Kalau bisa pacaran sama pria sukses sepertimu, itu sudah pasti keberuntungan yang langka sekali. Istrimu pasti sangat mencintaimu, kan? Gak usah dibahas. Gimana denganmu? Pacarmu gak apa-apa kau jadi sales. Kena angin dan matahari terus. Setelah lulus SMA, aku langsung kerja. Gak pernah pacaran. Gak pernah pacaran. Gadis secantik dirimu, seharusnya banyak pria seumuranmu yang mengejarmu, kan? Gak ada yang kau sukai. Yang kejar aku kebanyakan gila nafsu. Meskipun aku bukan gadis kolot yang cuma mau berhubungan intim setelah menikah, aku juga mau kasih keperawananku ke pria yang layak dipercaya. Keperawanan. Mahasiswa zaman sekarang dari dulu sudah punya pengalaman begituan. Ada gadis yang gak sembarangan sepertimu. Benar-benar langka. Terus, menurutmu pria yang layak dipercaya seharusnya yang seperti apa? Dewasa dan stabil. Sebaiknya umurnya lebih tua sedikit. Pria seperti Pak Johan sangat oke. Aku sudah 40-an tahun. Sudah tua sekali. Memangnya kau bakal suka? Gak tua kok. Anda sukses, dewasa dan lembut. Aku benar-benar iri sama istrimu. Bisa menjalani hidup bersama pria sebaik ini. Andai saja aku bisa punya pacar seperti ini. Halo? Gimana rumahnya? Lumayan oke. Ingat pulang lebih cepat. Hari ini ulang tahun pernikahan ke-20 kita. Aku sudah masakin buatmu. Oke, aku pulang sekarang. Nona Sani, aku masih ada urusan. Kita bikin janji lagi lain hari. Tapi kamar utama masih belum sempat lihat. Gak ada salahnya lihat sebentar kan? Lain kali saja. Pak Johan, Kak Johan, Oh, Surya, kau sudah selesai lihat rumah. masih belum. Lain kali lihat lagi. Suasana hatimu lumayan bagus. Apa terjadi sesuatu yang menyenangkan waktu lihat rumah? Jangan asal bicara. Hari ini ulang tahun pernikahan ke-20 aku dan kakak iparmu. Dia masakin buat aku dan nunggu aku di rumah. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kak Johan, ambil ini. Apa ini? Arak obat. Direndam pakai penis domba, tentu rusa, goji berry, dan beberapa obat khusus. Malam ini, tunjukkan kejantananmu di depan kakak ipar. Ini. Aku nggak butuh. Aduh, kau ambil saja. Hari ini perayaan ulang tahun pernikahan. Kakak ipar nggak mungkin nolak berhubungan intim, kan? Manfaatkan kesempatan. Jangan bikin kakak ipar kecewa. Sudah pulang ya? Cuci tangan baru makan. Istriku, kenapa semuanya pedas? Aku nggak bisa makan pedas. Kau harus makan. Apapun yang kumasak. Kalau mau makan makanan kesukaanmu, ya masak sendiri.
Hari ini ulang tahun pernikahan. Aku nggak boleh sedih. Kau benar. Terima kasih sudah masak. Istriku, kau cantik sekali hari ini. Kita ini sudah lama menikah. Ngapain ngegombal? Nikmati makananmu. Aku angkat telepon dulu. Ayo, ngapain terlalu panas? Istriku, hari ini ulang tahun pernikahan kita. Kasih kesempatan dong. Kita sudah lama enggak. Aduh. Harusnya kau sadar diri udah umur berapa. Masih saja memikirkan hal ini. Aku nggak tertarik denganmu. Terserah mau tidur atau enggak. Kenapa masih panas sekali? Apa karena arak obat itu? Halo, Halo, Pak Johan. Maaf mengganggumu larut malam. Apa Anda ada waktu sekarang? Mau ke sini lihat sebentar nggak? Aku takut rumah itu di-booking orang. aku lagi nggak ingin lihat. Tunggu Pak Johan. Sekarang aku lagi di rumah itu. Cuma aku seorang. Rumah itu sangat bagus, terutama kasur utama. Anda bisa datang coba tidur. Aku jamin Anda nggak akan ketawa. Oke, aku ke sana. Pak Johan, aku menunggumu. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, tampang dan latar belakangmu lumayan kok. Dan kau juga lebih muda dari dia. Muda dan tampang adalah modal wanita. Mau menghasilkan uang, harus berani ambil resiko. Aku harus memanfaatkan. Pak, masih berapa lama lagi? Cepetan nyetirnya.
Sebentar. Pak Johan, kau kenapa? Mbak, bajumu. Oh, aku datang buru-buru. Jadi gak sempat ganti baju kerja. Apa bajuku ini sangat aneh? Enggak. Sangat cantik. Terima kasih Pak Johan. Nona Sani, Maaf ya Pak Johan, aku takut petir. Kau masuk saja dulu. Sini. Ayo. Kak, kau baik-baik saja kan? Pak Johan. Sepertinya kakiku terkilir. Bisa papa aku masuk nggak? Pak Johan. Aku papa kau masuk. Sepertinya sudah mau hujan. Gimana kalau kita lihat lain kali saja? Tunggu Pak Johan. Kakiku sakit sekali. Bisa bantu aku periksa nggak? Ini sepertinya nggak baik. Di sini cuma ada kita berdua. Nggak akan ketahuan orang lain. Kumohon bantu aku. Sakit ya? Enggak. Kenapa kau menangis? Oh, Pak Johan, kau orang yang sangat baik. Kedepannya, aku boleh manggil kau Kak Johan nggak? Terserah. Kau mau memanggil aku dengan panggilan apa? Istri kau beruntung sekali. Andai saja aku bisa ketemu Pak Johan lebih cepat. Tapi orang seperti aku, meskipun ketemu Pak Johan, juga nggak akan menyukaiku kan? Bagaimana mungkin? Sani, Pak Johan, aku takut. Sani, lepaskan tanganmu dulu. Nggak baik pria dan wanita berduaan. Apanya yang nggak baik? Kak Johan, kamu bukan orang jahat. Kau gadis yang bersih. Aku nggak mau berbuat sesuatu yang menyakitimu. Kak Johan nggak akan menyakitiku. Selain itu, meskipun Kak Johan mau berbuat sesuatu, aku juga bersedia kalau itu kau. Nggak bisa. Efek alkoholnya semakin kuat. Aku sudah nggak bisa kendalikan.
Sani, kau lepaskan tanganmu dulu. Kak Johan, kau nggak suka aku ya? Bukan begitu. Kak Johan, ada petir. Aku takut. Bisa nggak malam ini kau temani aku? Sani, Kak Johan. maaf. Aku sudah nggak bisa tahan. So cold. You're too tired and cheap lying, wanna be. You're a fool. I see red, red. Oh. Kak Johan, aku sudah siap. Halo, Pak Johan, Anda bisa ke kantor sebentar. Ada masalah sama keuangan perusahaan ini. baik. Aku segera ke sana. Sani, aku punya urusan mendesak. Aku harus pergi dulu. Kak Johan, Maaf, hari ini aku merasa nggak seperti diriku. Sani, kau muda dan cantik. Aku nggak bisa menghancurkanmu. Anggap saja hari ini nggak pernah terjadi. Kak Johan. Kau sudah siapkan 200 jutanya belum? Aku mana ada uang sebanyak itu? Pernikahan adikmu sudah ditetapkan. Mereka buru-buru minta mas kawin. Begini saja, akhir pekan kau pulang, ketemu sebentar sama putra Paman Rian. Paman Rian sudah diskusi sama kami. Kau diikat sama putranya, dia bakal kasih kita mas kawin 400 juta. Mas kawin adikmu dan uang renovasi rumah baru bakal ada. Bu, putra Paman Rian itu pincang. Kau menyerah saja. Aku gak akan nikah sama dia. Sani, kau muda dan cantik. Aku nggak bisa menghancurkanmu. Pria yang kutemui secara kebetulan bahkan gak tega menghancurkanku. Tapi keluargaku malah mendorongku ke dalam jurang. Paman Rian sudah diskusi sama kami. Kau nikah sama putranya, dia bakal kasih kita mas kawin 400 juta. Sani, Pak Petra, gimana sama dealnya? Berhasil ditandatangani nggak? Ku kasih tahu ya, ini kesempatan terakhirmu. 3 hari. Ku kasih kau 3 hari lagi. Kalau kau nggak berhasil deal, kau pergi saja dari sini. Kak Johan, aku sudah siap. Pak Johan, Gimana? Sudah diselidiki belum? istri Anda yang menyalahgunakan dana. Shirley? Buat apa diambil uangnya? Ini masih belum jelas, masih dalam penyelidikan. Panggil supir, suruh antar aku pulang. Baik, Halo, Shirley. Ada apa denganmu? Kenapa kau sentuh uang perusahaan? Uang ini kau habiskan kemana? Aku istrimu. Uangmu itu uangku. Masa aku nggak boleh pakai? Aku nggak mau ribut sekarang. Kita bahas lagi pas aku sampai rumah. Ada apa? Nona, kau nggak apa-apa kan? Ada apa?
Pak Johan, dia yang tiba-tiba berlari kemari. Kak Johan, Sani? Kau nggak apa-apa kan? aku benar-benar takut. Tadi, waktu di jalan pulang kerja, aku menyadari ada orang yang terus mengikutiku. Aku lari, dia kejar. Lalu, aku nggak sengaja terjatuh. Orang itu di mana? Pergi. Naik mobil dulu, jangan sampai flu. Ini, maaf. Gak apa-apa Kak Johan. Aku tahu kau nggak sengaja. Kau lap dulu. Terima kasih Kak Johan. Pak Johan, orang itu lari cepat sekali, nggak sempat lihat wajahnya. Sani, kau kenal orang itu nggak? Enggak. Aku antar kau pulang dulu ya. Jalankan mobilnya. Hari sudah lumayan larut. Kau istirahat lebih awal. Besok aku antar kau lapor ke polisi. Kak Johan. Kak Johan, Ada apa? Anda bisa temani aku nggak? Aku takut. Tapi sekarang sudah terlalu malam. Aku pria dewasa berada di rumah gadis kecil sepertimu. Aku takut orang lihat dan menggosipkanmu. Oke. Ku temani kau sebentar. Terima kasih Kak Johan. Sani, kau sudah basah kuyup. Pergi mandi air hangat dulu. Jangan sampai flu. Oke. Enggak seharusnya tetap di sini. Sekarang si lagi ngapain? Dari tadi aku belum sampai rumah. Apa dia bakal khawatir? Kenapa malah ditolak? Kak Johan, Ada apa? bisa bantu aku ambil handuk di atas lemari nggak? Aku lupa bawa masuk. Kak Johan,
sudah ambil belum? Oh, Kak Johan, aku nggak bisa ambil. Bisa maju sedikit? Kak Johan, Kak Johan, aku sudah selesai mandi. kalau nggak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Kak Johan. Kak Johan, Masih ada urusan lagi. bisa nggak kau nggak pergi malam ini? Aku takut stalker itu ada di dekat rumahku. Gimana kalau dia ketuk pintu rumahku begitu kau pergi? Tapi Sekarang orang yang bisa ku percaya dan ku andalkan cuma kau, Kak Johan. Cuma kau, Kak Johan. Johan, nggak boleh. Kau pria bermoral tinggi. Ini terlalu menyulitkan bagimu ya. Benar juga. Permintaanku terlalu gak sopan. Aku dan Kak Johan gak ada hubungan apa-apa. Kak Johan, maaf. Kau pergi saja. Aku tetap di sini. Kak Johan, aku sudah menyusahkanmu. Aku benar-benar gak tahu mau gimana balas budi. Ini nggak perlu balas budi. Jangan berpikir berlebihan. Cepat pergi istirahat. Aku temani kau di sini. Kalau ada apa-apa, panggil aku saja. Oke. Hung high and dry, when no one can see. Storm in the sky, fire in the street. If there's nothing but pain, hung high and dry, and no one can see. If there's no Orang yang bisa ku percaya dan ku andalkan cuma kau, Kak Johan.
Johan, kau ngapain sih? Sani? 如果爱残存些温度。 Sani, kenapa kau di sini? Kak Johan, ada petir. Aku takut. Bukan, kau juga nggak boleh tidur di sini. Kak Johan, jangan pergi. Aku sudah 3 tahun di kota besar. Dalam 3 tahun ini, aku selalu sendirian. Gak ada seorang pun yang sebaik Kak Johan ke aku. Sani, lepaskan tanganmu dulu. Aku punya keluarga. Begini nggak pantas. Apanya gak pantas? Kak Johan, aku menyukaimu. Sani, Apa beneran gak boleh? Sani, kau masih kecil. Seharusnya kau panggil aku paman di usiaku yang segini. Sebenarnya apa yang kau suka dariku? Suka kau yang lembut dan perhatian. Waktu aku diikuti orang, kau yang selalu melindungiku. Aku gak pernah bertemu pria sebaik Kak Johan. Sani, kau menyukaiku karena kau gak pernah pacaran. Kalau kau punya pengalaman, kau gak bakal suka sama pria tua sepertiku. Kak Johan, keberatan aku gak punya pengalaman. Kau sangat muda dan cantik. Mana mungkin aku keberatan? Terus, kenapa Kak Johan gak mau aku? Kak Johan, aku mau kasih kau. Anggap saja kasih aku satu kenangan indah. Oke? Kumohon Kak Johan. Sani, kau serius? Ya. You're too tired and cheap lying wannabe. You're a fool. If you thought that I'd just let this go, I see red, red, oh red. I got to your head. Sani, kau serius? You got me, you're the mind and body. Kak Johan, aku buatkan mie untukmu. Ayo kita makan. Kak Johan, kau kenapa? Ternyata cuma mimpi. Ayo makan mie dulu. Johan, bisa-bisanya kau mimpi hal ini. Kau benar-benar biadab. Tenang saja, sudah dilakukan penyelidikan. Polisi pasti bakal selidiki dengan jelas. Kau juga jangan terlalu khawatir. Kalau ada apa-apa, telepon aku saja. Terima kasih ya Kak Johan. Gak pernah ada pria yang sebaik ini sama aku. Aku gak pernah bertemu pria sebaik Kak Johan. Kak Johan? Gak apa-apa. Kalau gak ada hal lain lagi, aku pergi dulu. Masih ada satu lagi. Kak Johan,
Apa Anda punya waktu lihat rumah? Besok saja. Aku ada waktu besok sore. Kalau gitu kita janji besok sore. Sampai jumpa besok. Kalau gitu, aku pergi dulu. Ya. Semalaman gak pulang. Shirley gak akan marah kan? Shirley? Shirley? Aku pulang. Kau habis dari mana? Aku keluar karena ada urusan semalam. Kau kemana? Johan, meskipun kita suami istri, aku punya privasiku sendiri. Aku gak bermaksud begitu. Ternyata dia sama sekali gak peduli aku pulang ke rumah atau enggak. Kak Johan, besok sore kita bisa ketemuan di rumah baru nggak? Boleh. Apa masih ada yang mengikutimu? Nggak ada, tapi... Tapi apa? Tapi hari ini aku terjatuh, lututku berdarah. Crazy, you make me think that I'm crazy. Maybe just let your fingertips trace me. My heart's racing now, I just can't take a breath. I'm catching you staring again. I know that we're more than friends, friends. I know that we're more than friends, friends. Honey, need you to... Oh, I pray. I know that I can do. Oh, I pray. Lihat apa kau? Istriku, Ngapain kau? Dasar mesum. Shirley. Kita ini suami istri. Aku cuma mau lebih dekat denganmu. Kenapa kau galak sekali? Suami istri? Sadarlah sama umurmu sekarang. 20 tahun lagi wajahmu bakal muncul flek penuaan. Kau seharian bertingkah gak jelas. Apa otakmu ini selalu memikirkan hal-hal mesum? Pergi. Ngapain kau? Ku kasih tahu ya. Mulai malam ini, kau tidur di ruang buku. Mana ada suami istri yang pisah kamar? Lihat apa yang ada di bajumu itu. Bau tubuhmu hampir bikin aku mati. Aku gak bisa tidur. Cepat pergi dari sini. Pergi. Pergi. Pergi nggak? Suamiku, tadi dia mulai lagi. Untungnya aku jaga kesucianku buatmu. Kalau bukan karena uangnya, aku nggak bakal mau lihat si pria tua ini. Menjijikan sekali. Iya.
Kak Johan. Surya. Oh, ini adik ipar barumu. Sarah, ini Kak Johan. Dia kakak baik yang banyak membantu bisnisku. Siapa dia? Halo Kak Johan. Ya, kau sudah cerai. Iya, sudah. Kak Johan, kau nggak tahu. Wanita itu nggak pernah biarin aku menyentuhnya. Setiap kali pulang rumah wajahnya cemberut. Aku nggak kekurangan uang. Wanita manapun bisa aku dapatkan. Kenapa aku harus lihat muka dia? Jadi, aku cerai darinya. Ini buku nikahku yang baru. Sarah sangat penurut. Dalam hal itu juga sangat jago. Surya, sekaya apapun pria, gak boleh meninggalkan istri yang sudah setia. Aduh, Kak Johan, kau nggak usah nasihati aku. Aku tahu hari-hari pahitmu seperti apa waktu kau pulang ke rumah. Kau tahu nggak? Kupikir selama ini wanita itu menopause nggak mau kusentuh. Sebenarnya di belakang dia mencari berondong. Dia ambil uang hasil jerih payahku buat pelihara pria di luar. Kak Johan, kau juga harus hati-hati. Wanita sekarang sudah berbeda dengan dulu yang tunduk sama adat lama. Sekarang juga sudah bisa bersenang-senang. Harus lebih waspada. Jangan nantinya kau diselingkuh berkali-kali. Dan kekayaanmu dirampas berondong selingkuhan. Jangan-jangan Shirley punya selingkuhan di luar. Kau habis dari mana? Aku keluar karena ada urusan semalam. Halo Sani, kau sudah di mana? Kau sudah sampai belum? Dia mengikutiku lagi. Aku sangat takut. Kau di mana? Biar ku jemput. Aku ada di area tengah kompleks. Dia terus mengikutiku. Gimana ini? Kak Johan? Kak Johan panik sekali. Apa terjadi sesuatu sama kakak ipar? Kau telepon siapa? Berhenti! 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 Kak Johan. Sudah gak apa-apa. Sudah gak apa-apa. Aku sudah suruh asistenku lapor polisi. Polisi sudah melakukan pengejaran. Nih, minum air. Terima kasih Kak Johan. Kenapa tanganmu? Tadi lari terburu-buru. Gak tahu tergores di mana. Sini tanganmu. Sakit nggak? Tangan perempuan sangat penting. Nggak boleh meninggalkan bekas. Mengerti? Sini. Sudah. Ada apa? Kak Johan, aku boleh memelukmu nggak? Aku... Kak Johan, terima kasih. Kau cuma klienku. Tapi gak nyangka, kau memperlakukanku lebih baik dari keluargaku sendiri. Sani, lepaskan tanganmu dulu. Badanku bau. Kak Johan gak bau. Tubuh Kak Johan wangi sabun herbal, bikin orang merasa tenang. Lihat apa yang ada di bajumu itu. Hah, bau tubuhmu hampir bikin aku mati. Aku gak bisa tidur. Sani, aku... Masuk. Pak Johan, orang yang mengikuti Nona Sani sudah ditangkap.
dan sudah kasih penjelasan ke polisi. Kenapa mau mengikuti Sani? Karena ibunya Nona Sani yang suruh. Ibunya Nona Sani suruh dia bawa Nona Sani pulang buat menikah sama pria pincang. Biar mas kawinnya dikasih ke putranya buat melamar istri. Oke, aku mengerti. Kau keluar dulu. Baik. Kenapa bisa begini? Sebenarnya sudah ketebak. Keluarga aku cuma peduli sama adikku. Gak aneh kalau mereka berbuat seperti ini. Kak Johan, terima kasih buat hari ini. Lain kali aku traktir kau makan. Kalau gitu, aku pergi dulu. Tunggu. Keluargamu nggak mencapai tujuan. Kedepannya pasti bakal menyulitkanmu lagi. Begini saja. Aku punya 1 unit rumah kosong. Kau pindah ke sana dulu biar aman. Ini sepertinya nggak baik. Karena kau sudah panggil aku kakak, aku harus membantumu sampai akhir. Kalau kau merasa aku orang jahat, anggap saja aku nggak pernah bilang. Kak Johan, mana mungkin orang jahat? Kalau gitu, aku antar kau ke sana. Terima kasih Kak Johan. Masuklah. Meskipun rumah ini cuma 60 meter persegi, seharusnya cukup buat gadis kecil sepertimu. Hah? Apa yang kau tertawakan? Aku sales properti, kau klienku. Sekarang malah kau yang carikan aku rumah. Benar juga. Oh, hari sudah larut malam. Aku pergi ya. Kak Johan, boleh nggak kau tinggal di sini malam ini? Oh, aku nggak punya maksud lain. Sebenarnya hari ini ulang tahunku. Aku traktir kau makan ya. Kalau boleh, bisa nggak Kak Johan temani aku rayain ulang tahun? Hari ini ulang tahunmu ya? Oke, aku temani kau. Kompor gas di sini sangat berguna. Di rumah sewaku cuma ada kompor listrik. Belum pernah pakai kompor gas buat masak nasi. Kak Johan, cepat cicipi. Aku juga nggak tahu cocok sama seleramu atau enggak. Rumah sewamu, bahkan nggak ada kompor gas. Biaya sewanya murah. Kalau gitu kau lumayan berjuang keras ya. Harapan terbesarku adalah ingin mencari pria yang aku sayang dan juga sayang aku. Setiap hari menunggunya pulang kerja, masakin makanan yang paling dia suka, melihat ekspresinya yang puas, aku pasti juga sangat bahagia. Istriku, kenapa semuanya pedas? Aku nggak bisa makan pedas. Kau harus makan apapun yang kumasak. Kalau mau makan makanan kesukaanmu, ya masak sendiri. Tentu saja, harus masak makanan kesukaan sendiri. Gimana pun orang yang masak pasti lelah. Siapa bilang? Masak itu demi bikin pasangannya senang. Pasti harus buat makanan yang disukai pasangan.
ini gadis baik dan bijaksana sepertimu benar-benar langka. Sesampainya di malam hari, bisa tidur sambil pelukan. Pasti hangat dan bahagia. Andai saja aku punya hari-hari seperti itu. Tapi gadis sepertiku yang terbebani sama kondisi keluarga, seharusnya nggak ada yang mau hidup bersamaku kan? Aku mau. Maksudku, gadis baik dirimu pasti banyak yang mau hidup bersamamu. Kak Johan, kalau kau belum menikah, kau mau hidup bersamaku enggak? Kalau belum menikah, tentu saja mau. Lihat, kau muda, cantik, dan punya sifat baik. Aduh, sayangnya aku sudah tua. Kak Johan gak tua. Sama sekali enggak. Kok ada yang datang? Jangan takut, itu orang yang antar kue. Kue? Terima kasih. Kenapa bisa ada kue? Bukannya hari ini ulang tahunmu? Kak Johan, Menemanimu rayain, ulang tahun harus ada kue kan? Buatlah permohonan. oke. Aku harap kedepannya bisa terus berada di sisi Kak Johan. Gak cuman sebagai salah saja. Kak Johan, boleh nggak kau kabulkan satu permintaan ulang tahunku? Katakanlah. Aku ingin tahu apa rasanya punya kekasih, meskipun itu bohongan. Apa Kak Johan bisa berpura-pura jadi kekasihku satu kali saja? Berpura-pura jadi kekasihmu? Kau juga tahu kondisi keluargaku. Punya keluarga seperti itu, aku selamanya mungkin gak akan bisa menikah sama orang yang aku cintai. Gak apa-apa meskipun itu bohongan. Kak Johan, bisa kabulkan permintaanku ini? Berpura-pura sampai jam 12. Oke, kalau ini memang permintaan ulang tahunmu. Terima kasih Kak Johan. Kita potong kue dulu ya. Oh, potong kue. Nih Kak Johan, kau makan dulu. Terima kasih. Kue ini manis sekali. Kak Johan, cepat cicipi. Beneran sangat manis. The buttons on your collar, Manis nggak? the color Ya, sangat manis. I think I see you. Sini aku bantu. Gak perlu, tangan pria bukan buat mengerjakan tugas rumah. Kata-katamu lumayan menarik. Kenapa pria nggak boleh mengerjakan tugas rumah? Nenekku pernah bilang, pria dan wanita ada pembagian tugas. Tangan pria dipakai buat cari uang. Sedangkan tangan wanita dipakai buat melayani pria. Hanya dengan begini, hubungan suami istri bisa harmonis.
nenekmu mendidikmu menjadi orang yang lembut dan baik hati. Kak Johan, kau bisa peluk aku dari belakang gak? Hah? Bukankah sudah sepakat mau pura-pura jadi kekasihku? Suami istri biasa seperti ini kan? Pria akan memeluknya dari belakang waktu wanitanya mengerjakan tugas rumah. Aku Kak Johan, sepertinya ini gak baik. baiklah. Kalau Kak Johan merasa sulit, lupakan saja. Bukan sulit juga. 어느새부터일까 나의 시간은 너를 따라다녔고 Kalau gitu, 아직 오지도 않은 peluk aku. 없는 날이 오케이? 벌써부터 겁이 나 거짓말 같은 너에게 다정해지는 나를 보면 넌 뭐가 있는 걸까 왜 자꾸 나는 너를 따라 변할까 You take my breath away my everything 더 많이 사랑한 적이 Kak Johan, 널 많이 kau bisa peluk pinggangku nggak? 아픈가 봐 You're so cold and you're so hard 그리고 나는 왜일까 널 놓지 Seperti suami istri beneran. Peluk aku, oke? Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Tubuhmu wangi sekali. Ada semprot parfum ya? Aku mana ada uang beli parfum. And Ini sabun mandi. Baunya sangat gak enak kan? goes by Enggak, so slowly, sangat wangi. and time can do so much. Kalau Kak Johan merasa wanginya enak, aku bakal terus pakai yang enak. Aku ke toilet sebentar. Johan, kau gak boleh hilang kendali. Kau gak boleh melakukan hal yang nyakitin istri. Sani, waktunya aku pergi. Aku ada kupas buah buatmu. Kak Johan, duduk dan makan sedikit. Oke. Sani, kau mau ngapain? Sani, kau mau ngapain? Cuci kaki Kak Johan. Nggak pantas. Ini nggak pantas. Apanya yang gak pantas? Sebagai istri, bukankah seharusnya cuci kaki suami? Tapi kita bukan suami istri yang sesungguhnya. Bukankah sudah sepakat mau berpura-pura sampai jam 12? Masih ada setengah jam. Kak Johan, kau sudah berkali-kali membantuku. Kau juga gak kekurangan apapun. Aku juga gak tahu mau gimana balas budi. Anggap aku balas budi dengan mencuci kakimu ya. Astaga,
Baiklah. Kak Johan, kau sangat sibuk kerja. Apa biasanya kakak ipar mencuci kakimu? Kita sudah pasangan tua. Ngapain masih cuci kaki? Masa pasangan tua nggak boleh mencuci kaki pasangan? Pria baik seperti Kak Johan, kalau aku jadi istrimu, aku pasti bakal melayani Kak Johan dengan baik. Aku takut para pelakor di luar sana memikirkan dan menculik. Pria sepertiku ada di mana-mana. Nggak sebaik yang kau katakan kok. Enggak, kau sangat baik. Meskipun aku belum pernah pacaran, aku bisa membedakan yang mana pria baik dan jahat. Orang seperti Kak Johan adalah pria terbaik sedunia. Nggak sebaik itu kok. Istriku sangat nggak menyukaiku. Bahkan nggak biarin aku sentuh. Kok bisa? Mungkin kakak ipar nggak tahu cara menghargai. Dia itu kalau nggak mukul ya marah. Kadang-kadang aku pikir, apa dia sudah nggak mencintaiku lagi? Mungkin dia menderita bersamaku. Kak Johan nggak boleh ngomong begitu. Masalahnya bukan di dirimu. Mungkin kau dan kakak ipar cuma nggak cocok. Dua orang yang nggak cocok kalau dipaksa bersama bakal nggak bahagia. Kalau gitu, Kak Johan, kenapa nggak mencari wanita yang mengagumimu? Orang yang sesungguhnya mengagumiku. Ya, Sudah cerai, Kak Johan kau nggak tahu. Wanita itu nggak pernah biarin aku menyentuhnya. Aku nggak kekurangan uang, wanita manapun bisa aku dapatkan. Kenapa aku harus lihat muka dia? Mana ada orang yang mengagumi pria yang sudah tua sepertiku. aku. Kak Johan, aku sangat mengagumimu. Aku Kak Johan, permainan pura-pura jadi kekasih boleh diperpanjang nggak? apa maksudmu? Malam ini, jangan pergi. Sani, kau sadar nggak apa yang kau katakan? Aku sadar. Kak Johan, aku menyukaimu. Jadi, bisa nggak jangan pergi? Sani, kau merasa kau menyukaiku karena kau nggak pernah pacaran. Kalau kau pernah pacaran, kau pasti nggak akan menyukai pria tua sepertiku. Kak Johan merasa aku nggak punya pengalaman. Apa aku mimpi lagi? Kau muda dan cantik. Mana mungkin aku nggak suka? Terus kenapa kau nggak mau aku? Bukan lagi mimpi. Ini nyata. Kak Johan, aku mau kasih ke kau. Sani, kau sadar nggak kau lagi ngomong apa? Aku sudah dewasa. Tentu saja aku sadar sama apa yang kukatakan. Kak Johan,
Kau beneran gak bisa menerimaku. Sani, kalau kau beneran berbuat begini, kau pasti akan menyesal. Aku gak akan menyesal. Aku sedang berjuang buat diriku sendiri. Aku gak pernah pacaran. Aku juga gak tahu cara mengekspresikan rasa suka. Tapi aku beneran sangat menyukai Kak Johan. Aku akan bertanggung jawab sama pilihanku. Kalau Kak Johan beneran gak bisa menerimaku, aku gak akan ganggu lagi. Sani, lepaskan tanganmu dulu. Gak mau. Kak Johan, aku mohon. Kau beneran gak menyesal? Enggak. Kak Johan, kau pasti punya banyak pengalaman. Yang penting, kau lembut sedikit. Kau yakin mau berbuat begini? Ya. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the Sani, setelah masuk pintu ini, nggak ada kesempatan menyesal lagi. Aku mau pastikan lagi untuk terakhir kali. Kau beneran mau berbuat begini? Kak Johan, sudah larut malam. Ayo kita tidur. I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom. Pipa air pecah. Aku akan suruh orang ke sini buat perbaiki. Sudah diperbaiki, sudah nggak ada masalah. Siapa dari kalian yang akan bayar? Ayahmu ini yang bayar atau kau yang bayar? Oh, bayar pakai QRIS saja. Oh, oke. Sudah, aku pergi ya. Ya, Sani. Aku juga pergi. Kak Johan. Enggak lanjut lagi. Sani, kau gadis yang baik. Aku nggak mau menghancurkanmu. Tadi kau juga sudah dengar. Di mata orang lain, umur kita terlihat seperti ayah dan anak. Perbedaan umur bukan masalah. Sani, aku punya keluarga. Kedepannya selain lihat rumah, lebih baik kita jangan bertemu lagi secara pribadi. Kalau kau ada apa-apa, kau bisa telepon aku. Aku bakal suruh asistenku menemuimu. Aku pamit. Kak Johan. Kak Johan. Pak Petra. Pak Johan sudah beli villa belum? Oh, masih belum. Kasih kau kesempatan tapi nggak kau manfaatkan. Kau lupa apa yang kubilang padamu? Kalau nggak berhasil deal sama
aku akan langsung memecatmu. Sekarang susah cari pekerjaan. Kurasa Aku juga nggak mau jadi pengangguran kan? Maaf, Pak Petra. Aku akan lakukan yang terbaik. aku akan kasih satu kesempatan lagi. Aku pernah bilang padamu, harus memanfaatkan muda dan cantik. Aku ada taruh obat yang bisa bikin pria senang di dalam lemari ruang tamu villa. Nantinya kau pakai waktu kau ajak Pak Johan lihat rumah. Secepatnya taklukkan dia. Kalau kau bisa menaklukkan Pak Johan, Aku kasih bonus 200 juta. 200 juta? tentu saja. Kalau kau nggak berhasil, Bulan depan kau nggak usah masuk kerja. besok kau ajak Pak Johan lihat rumah. Mengerti? Mengerti. Gimana? Tenang saja. Aku sudah atur semuanya. Aku suruh Sani kasih dia obat. Kalau beneran terjadi sesuatu sama dia dan Sani, kau bisa bawa bukti buat tangkap perselingkuhan. Nantinya kau cerai sama dia, semua kekayaannya bakal jadi milikmu. Enggak. Bakal jadi milik kita. Tapi kau dan dia sudah 20 tahun bersama. Beneran gak punya perasaan sama sekali. Dia itu cuma pria tua. Kalau aku beneran punya perasaan sama dia, mana mungkin aku berbuat macam-macam denganmu. Di atas ranjang pengantinnya. Kalau gitu, ayo kita main gila-gilaan. Sani. Halo Sani, ada urusan? Kak Johan, hari ini bisa lihat rumah nggak? Oh, hari ini... Aku sudah dibawa kantormu. Oke, tunggu aku 10 menit. Dasar anak tengik. Susah sekali menemukanmu. Bu, kok kau ada di sini? Aku cuma mau kau pulang ke kampung halaman buat menikah. Tapi kau malah lapor polisi. Fani, kau merasa sudah jago dan gak anggap aku sebagai ibumu kan? Bu, aku gak mau pulang menikah sama pria pincang itu. Kurang ajar. Pernikahan anak diatur sama orang tuanya, bukan pilihanmu. Ayo, ikut aku pulang. Ayah, aku gak mau. Aku gak mau pulang sama kalian. Ayah, aku gak mau. Aku gak mau pulang sama kalian. Berhenti! Kau, Lepaskan! Kalian mau ngapain? siapa kau, ha? Aku makan jadi putriku, apa hubungannya denganmu? Kak Johan, ibuku datang buat suruh aku pulang dan nikah sama pria pincang itu. Siapa kau? Apa kau kekasih anakku? Aku temannya Sani. Teman? Gak bisa. Orang tuaku itu gak masuk akal. Kak Johan sudah banyak membantuku. Aku gak bisa merepotkannya. Kak Johan, ini masalah keluargaku. Kau gak perlu urus. Aku ikut sama kalian. Tunggu. Kalian mau gimana? Baru bisa melepaskan Sani. Kau nggak usah ikut campur. Tunggu. Kalau kau kasih aku 200 juta, aku nggak akan menyulitkan putriku. Gimana? Ayah. Gila ya dia. 200 juta? Kau pakai jam tangan emas. Seharusnya kau bos besar yang punya bisnis. Kau mau menyelamatkan dia? Boleh. Kau kasih aku 200 juta. Aku nggak bakal bawa putriku pulang. Gimana? Ayah, adikku anakmu. Terus aku bukan. Kau rela menghancurkanku seumur hidup agar dia bisa melamar istri. Begitu. Diam! Kau nggak berhak bicara. Gimana? Kau bersedia nggak? Kak Johan, jangan menyetujuinya. Oke, ku kasih kalian 200 juta.
Astaga, mana ada orang tua yang menjual anaknya? Benar-benar bukan manusia. Kak Johan, Sani, kenapa kau nggak bilang? Kau dekat sama bos besar. Kau mau gimana kasih 200 juta itu ke kami? Kasih nomor rekening kalian ke aku. Aku akan suruh asistenku transfer ke kartu kalian. Wah, oke. Ku kasih kau sekarang. Tapi aku punya permintaan. Permintaan apa? Kalian harus putus hubungan sama Sani. Dan mulai sekarang, jangan berhubungan lagi. Ini... Sani adalah gadis baik. Punya orang tua seperti kalian yang lebih mengutamakan anak laki-laki hanya akan menghancurkan sisa hidupnya. Aku bisa kasih langsung 1 miliar ke kalian. 1 miliar? Tapi setelah ambil 1 miliar ini, kalian harus tanda tangan di surat persetujuan putus hubungan sama Sani. Mulai sekarang, jangan paksa dia berbuat hal yang gak dia sukai lagi. Yang kau bilang beneran? 1 miliar? Kau jangan menyesal. Aku gak akan menyesal. Oke, kau transfer uangnya sekarang. Setelah kami terima uangnya, kami bukan lagi orang tuanya Sani. Nih. Satu miliar sudah masuk ke rekening. Ayo. Putra kita sudah punya uang buat menikah. Kak Johan, buat apa seperti ini? 1 miliar ini akan ku kembalikan secepat mungkin. Cuma 1 miliar saja. Aku gak mungkin tega melihat hidup seorang gadis muda dihancurkan, kan? Nantinya aku akan suruh asistenku minta mereka tanda tangan perjanjian. Memastikan mereka gak datang mengganggumu lagi. Kak Johan, bagusnya gimana aku terima kasih padamu. Sani, punya orang tua seperti ini bukan sesuatu yang bisa kau pilih. Kau muda dan cantik. Asal bisa lepas dari beban orang tua jahat ini, kedepannya pasti ada kesempatan buat sukses. Ayo, pergi lihat rumah. Sebenarnya rumah ini lumayan. Kau juga repot sibuk kesana kemari. Kalau nggak ada masalah lain, aku booking rumah ini saja. Kak Johan, Aku ke toilet sebentar. kalau gitu aku sudut teh buat Kak Johan. Ya, terima kasih. Aku pernah bilang padamu harus memanfaatkan muda dan cantik. Aku ada taruh obat yang bisa bikin pria senang di dalam lemari di ruang tamu villa. Nantinya kau pakai waktu kau ajak Pak Johan lihat rumah. Cepatnya temukan dia. Cuma 1 miliar saja. Aku nggak mungkin tega melihat hidup seorang gadis muda dihancurkan, kan? Kak Johan begitu baik. Apa aku beneran mau melakukan hal ini? Tapi kalau aku beneran berhubungan intim sama Kak Johan, orang seperti Kak Johan yang loyal pasti bakal tanggung jawab ke aku, kan? Kau lagi ngapain? Kak Johan, tehnya sudah diseduh. Minumlah. Setelah minum, aku bawa kau lihat kamar utama. Terima kasih. Waktu itu tinggal kamar yang belum lihat, kan? Ayo Kak Johan, kita ke kamar utama. Ya, oke. Gimana? Sudah kasih dia obat belum? Sudah.
Dia sudah minum. Tenang saja. Aku pasti akan berhasil mengamankan nyali ini. Sunny sudah kasih Johan minum obat itu. Terus tunggu apa lagi? Ayo, kita tangkap basah mereka. Ayo. Kak Johan, kau gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma agak panas. Aku papa kau keranjang. Di mana? Ikut denganku. Kak Johan, apa kau baik-baik saja? Sunny, Kau ingin bilang apa? boleh aku memelukmu? Aku beneran nggak tahan. Peluk saja aku. Aku bersedia. Aku selalu berharap aku bisa jadi wanita Kak Johan. Kak Johan, pelan-pelan. Aku nggak punya pengalaman. Maaf, Sunny. Aku akan bertanggung jawab padamu. Asal bisa dapat bukti, aku bakal bisa bikin Johan cerai tanpa dapat bagian harta. Di mana mereka? Kak Johan, jangan. Pelan-pelan. Kenapa bisa begini? Terus kau mau gimana? Nangkap aku selingkuh? Johan? Kok bisa begini? Kau sangat kaget kan? Nggak sesuai rencana kalian. Yang kegap dirancang bareng Sunny, dijebak sama kau dan selingkuhanmu. Terus cerai tanpa dapat bagian harta. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sudah tahu semuanya. Kalau gitu, kita main gila-gilaan. Sayang. 3 hari yang lalu, aku menemukan kau selingkuh. Shirley, kau benar-benar berani sekali. Bisa-bisanya bawa selingkuhan ke rumah. Setelah tahu kau selingkuh, aku langsung menyelidiki transaksi pengeluaran dan menemukan semua uang ditransfer ke rekening Petro. Seperti itu ceritanya. Aku sudah cek rumah itu dan menemukan ada 1 botol obat di lemari. Efek obatnya bisa bikin pria kehilangan akal sehat. Mungkin Bu Shirley mau pakai buat melawan Anda. Aku penasaran, istriku yang baik ini sebenarnya mau melakukan apa? Jadi aku memanfaatkan taktik. Terima kasih. Kak Johan jangan dulu. Ada apa, Sunny? Aku taruh obat di dalam tehmu. Aku terlalu gila gengsi. Aku iri sama sales terbaik di perusahaan bisa jadi kaya dengan menggoda pria. Aku ingin jadi seperti dia. Maaf Kak Johan, aku gak seharusnya melakukan ini. Kau orang yang sangat baik. Sunny, Kalau bukan karena kau, aku pasti sudah dipaksa orang tuaku
pulang ke rumah dan menikah sama orang pincang. Kak Johan, aku sadar, aku beneran sudah jatuh hati padamu. Maaf, aku nggak jual rumah ini lagi. Nggak seharusnya aku pakai cara ini buat mendapatkanmu. Sani, terima kasih. Kak Johan, ngapain? Cepat muntahkan. Sebenarnya, aku sudah tahu kau akan kasih aku obat. Maaf Kak Johan. Kau salah paham. Aku nggak menyalahkanmu. Sudahlah, aku akan kasih tahu kau. Istriku selingkuh. Selingkuhannya adalah atasanmu, Petra. Apa? Kalau aku minum obat itu, dia bakal bawa istriku buat tangkap basah. Nantinya, dia akan minta cerai, biar aku keluar tanpa dapat harta. Sani, kau mau bantu aku nggak? Tapi kau sudah minum. Dari awal aku sudah ganti obatnya. Yang ku minum tadi adalah vitamin C. Kak Johan mau aku melakukan apa? Kak Johan. Pelan-pelan. Aku nggak punya pengalaman. Maaf, Sani. Aku akan tanggung jawab padamu. Begitulah kronologinya. Bagaimana mungkin? Shirley, masih ada lagi yang mau kau jelaskan? Aku nggak ngerti apa yang kau bicarakan. Tadi aku di bawah, bertemu Pak Petra secara kebetulan. Jadi kami naik bersama lihat rumah saja. Shirley, kalau aku nggak punya bukti yang kuat, aku nggak akan memanfaatkan taktikmu dan ribut denganmu. Shirley, masih ada lagi yang mau kau jelaskan? Itu cuma foto saja. Memangnya bisa berarti apa? Apapun bukti yang kau mau, aku bisa perlihatkan padamu. Ini adalah mutasi rekeningmu. Semua pengeluaranmu dihabiskan di hotel dan klub. Ini bisa berarti apa? Aku sering dinas. Setiap kali aku ke hotel dan klub, itu buat istirahat saja. Memangnya nggak boleh? Setiap kali kau buka kamar, kau selalu registrasi namamu bersama Petra. Apa ini masih belum menjelaskan masalahnya? Johan, kau suruh orang selidiki aku. Kenapa kalau sama-sama buka kamar, kami itu bahas urusan bisnis? Benar. Aku dan Petra setiap kali buka kamar untuk bahas kerjasama. Bahas kerjasama ya? Kerjasama gimana? Paksa aku cerai tanpa dapat harta dan merampas kekayaanku. Aku belum pernah dengar bahas kerjasama. Perlu dibahas berduaan di ranjang hotel. Terus kau punya bukti video? Johan, kau nggak punya bukti kuat. Atas dasar apa kau memfitnahku? Setelah dengan minum obat bius dan dipastikan tidur sama Sani, Kita ke sana tangkap basah mereka, ambil bukti, dan paksa Johan keluar tanpa bawa apa-apa. Benar, dia harus keluar tanpa bawa apa-apa. Seluruh kekayaan ini akan jadi milikku. Apalagi yang mau kalian katakan? Sejak kapan kau pasang CCTV di rumah? Kau ini rekam tanpa izin. Tanpa izin? Aturan dari mana nggak boleh pasang CCTV di rumah sendiri? Waktu kau menyalahgunakan uang perusahaan, aku mulai merasa kau nggak beres. Cuma aku nggak nyangka kau berani membawa selingkuhanmu ke rumah. Johan, kau juga sama saja. Apa kau berani mengaku nggak punya niat buruk pada gadis ini? Shirley, dari awal Sani diatur sama kalian buat menggodaku. Sekarang kau malah menuduh balik. Oke, kukabulkan permintaanmu. Kita cerai.
Tapi yang keluar tanpa bawa apa-apa itu kau. Johan, apa harus merusak hubungan seperti ini? Kita sudah jadi suami istri selama 20 tahun. Buat apa seperti ini? Kita bisa baik-baik ya? Johan, gimana kalau begini? Kita cerai lewat jalur hukum biasa. Masing-masing menerima setengah dari harta milik sendiri. Kedepannya, kita menjalani hidup masing-masing. Gimana menurutmu? Shirley, perhitunganmu sungguh matang ya. Aku yang dapatkan seluruh aset keluarga. Kau malah mau cerai dengan ambil setengah. Enak sekali kau mikirnya. Kita sudah menikah 20 tahun. Kenapa bahkan setengah harta pun gak pantas aku ambil? 20 tahun. Kau tahu nggak? Aku sudah sabar padamu 20 tahun. Waktu itu aku merasa kau lembut, perhatian, dan baik padaku, makanya aku bersama denganmu. Tapi setelah menikah, kau terus-terusan kerja dan kerja. Aku ajak kau makan. Kau bilang malamnya mau tukar kain minum-minum. Waktu aku ajak keluar akhir pekan, kau bilang kau mau dinas. Ku tanya padamu, kau pernah memikirkan perasaanku nggak? Gak pernah memikirkan perasaanmu. Setiap kali aku keluar kota, aku selalu telepon kasih kabar dan bawa hadiah pulang untukmu. Kau mau aku bagaimana lagi? Aku sibuk sana-sini demi keluarga ini juga. Kau usah bahas keluarga sama aku. Kau pernah melakukan apa demi keluarga ini? Setiap kali kau pulang ke rumah, kau selalu memikirkan berhubungan intim. Aku cuma memikirkan berhubungan intim. Setiap kali aku pulang ke rumah, aku ingin mengobrol denganmu. Tapi kau cuek sama aku. Kau juga mengunciku di luar kamar. Ternyata kerajaan selama ini didiamin. Keluarga orang kaya nggak sebahagia seperti yang kubayang. Setiap kali aku menguncimu di luar kamar, buat kasih kau introspeksi diri. Tapi kau sama sekali nggak bertobat. Setiap kali nggak pernah berubah. Aku sama sekali nggak tahu aku salah di mana. Meskipun kau nggak melakukan apa-apa di rumah, aku tetap menyediakan makanan, pakaian, dan kasih kau uang. Apa masih belum cukup? Apa yang dinamakan belum cukup? Apa aku pernah habisin uangmu? Semua uangmu kau sembunyikan di dalam perusahaan. Kau simpan buat kasih keselingkuhanmu. Itu uang perusahaan. Mana mungkin aku pakai sembarangan? Apa uang pribadi yang kau kasih padamu gak cukup? Seluruh kartu bankku tersambung ke datamu. Bebas kau pakai. Aku sudah melakukan sampai di titik ini. Tapi kau masih gak puas. Masalah sudah seperti ini, kau masih mau cerai denganku dan ambil setengah aset. Pemikiranmu yang serakah ini. Aku cuma bisa bilang, gak mungkin. Kau dicurigai menyalahgunakan uang perusahaan. Sudah melanggar hukum. Selain itu, aku sudah selidiki mutasi rekening bank. Kau punya catatan transfer dalam jumlah besar. Orang yang terima uang adalah Petra. Uang ini Nona Shirley yang pinjamkan ke aku. Benar. Uang ini aku pinjamkan ke Petra. Selain itu, Petra bilang dia bakal kembalikan. Pinjam ya? Oke. Terus kenapa kalian menghasut Sani? Mendekatiku. Dan menggodaku. Dengan semua kejadian ini, aku bisa mendapatkan kalian dengan tuduhan penipuan. Aku sudah bilang, uang ini akan dikembalikan Petra. Kau masih mau gimana? Oke, aku kasih kau kesempatan. Kembalikan hari ini juga. Petra, cepat transfer balik uang yang kutransfer padamu sebelumnya. Semua sudah kuhabisin buat bayar utang. Apa katamu? Kau bilang uang ini dipakai buat buka bisnis. Bagaimana mungkin kau pakai buat judi? Pak Johan, ini gak ada kaitannya sama aku. Dia yang menggoda aku duluan. Dia yang kasih aku uang. Ngomong apa sih kau? Kalau bukan karena uang, aku gak akan bersama wanita tua sepertimu. Waktu aku kasih kau uang, kau gak ngomong begitu ke aku? Kembalikan uangnya ke Pak Johan, lalu keluar tanpa bawa apa-apa. Pria murahan. Cukup. Aku gak peduli siapa yang menggoda siapa. Aku gak mau dengar lagi. Uang ini harus kalian kembalikan. Kalau enggak, kalian masuk penjara saja.
Johan, gimana pun kita ini suami istri. Kau nggak boleh sekejam ini. Sekarang baru ingat kita suami istri. Sudah terlambat. Bukan. Uang ini harus dikembalikan. Johan, kumohon. Uang ini pasti kukembalikan. Bisa nggak kau kasih aku beberapa hari lagi? Kumohon. Oke, ku kasih kau kesempatan. Tanda tangani perjanjian keluar tanpa bawa harta. Sisa uangnya harus kau kembalikan bulan depan. Oke. Pak Johan, Nona Sani sudah datang. Kasih dia masuk. Baik. Kak Johan, Sani, gimana kabarmu? berkat dirimu, aku dapat pekerjaan baru. Gak jadi sales lagi. Gaji dan tunjangan sekarang lebih oke dari sebelumnya. Baguslah. Kak Johan, gimana denganmu? Sudah cerai. Setelah Shirley keluar tanpa bawa apa-apa, dia nggak punya tempat tinggal. Aku kasih dia 20 juta, bantu dia sewa rumah. Kedepannya, tergantung dia sendiri. Kau masih sangat baik. Nah, ada apa kau mencariku hari ini? Aku datang buat minta maaf. Maaf ya Kak Johan, dulu demi jual rumah padamu, aku hampir melakukan kesalahan besar dan mencelakaimu. Masa lalu nggak usah ungkit lagi. Tapi aku datang hari ini karena ada urusan lain. Urusan lain? Sekarang status kita belum menikah. Sama-sama lajang. Aku mau traktir kau nonton bioskop. Kau? Kau pria yang baik. Aku mau kejar kesempatan ini. Tentu saja, jadi datang atau enggak, Kak Johan yang putuskan. Besok sore jam 3. Aku harap bisa bertemu Kak Johan. Kak Johan, aku menunggu kencanmu. 他的睫毛，弯的嘴角，无比轻的对我笑，没有预兆，出乎意